Salam, selamat pagi sahabat Community of Miracle dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus yang boleh mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun, mendapat kekuatan baru, kesehatan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendasari dengan kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu sukacita kalau pagi hari ini kami boleh menikmati, menghirup udara yang segar, kami boleh menikmati keindahan alam semesta yang Kau ciptakan, kami boleh menikmati hari ini, hari yang Kau jadikan bagi kami untuk menikmati segala yang terbaik yang daripada-Mu. Kami rindu Tuhan, sebelum kami lakukan segala aktivitas kami mau mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu sendiri akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, sahabat Community of Miracle, ya, kita bertemu kembali di hari ini. Saya akan memberi perenungan pagi hari ini dengan judul Jangan Jemu-Jemu Berbuat Baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jamaat di Efesus. Kita akan membaca di Efesus 2 ayatnya yang 10. Ya, Efesus 2 ayat yang 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas bagaimana kita itu diciptakan Tuhan untuk perbuatan baik. Ya. Nah, dari apa yang kita baca pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita ini buatan Allah. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu, sahabat Community of Miracle, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena hidup kita ini bukan milik kita lagi, namun milik Kristus, sebab Ia yang telah menebus hidup kita. Namun kita sudah diingatkan bahwa ada tujuan mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di mana kita dibawa untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita tahu ada sebuah tujuan dan rancangan Tuhan yang harus kita sadari dan kita kerjakan untuk melangkah dalam kehendak Allah yang mulia. Kita harus menyatakan terang lewat perbuatan baik, tindakan yang nyata di dalam keseharian kita. Kita harus menjadi satu pribadi yang menggenapi rancangannya dan melakukan apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Pribadi Kristus harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Jika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, maka sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, dalam diri kita, kita harus melangkah dalam kebaikan sesuai keinginan. Jadi bagaimana hidup kita ini sebenarnya harus menyatakan pribadi Kristus. Kita ingat bagaimana pelayanan Kristus yang begitu singkat, tetapi bisa mengubahkan dunia oleh karena perbuatan baik yang Dia kerjakan. Sekalipun banyak orang menghujat, sekalipun banyak orang yang memuji, tapi tidak mempengaruhi hidupnya untuk senantiasa berbuat baik. Ada kemurahan hati di situ, ada kepedulian.
mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini yang harus kita nyatakan dalam pribadi kita sebagai orang-orang percaya yang diciptakan oleh Yesus Kristus. Untuk apa tujuannya? Perbuatan yang baik. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat yang baik. Nah, poin yang kedua, ya tadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekarang jangan tahan kebaikan. Ya, hal yang berikutnya adalah jangan kita menahan kebaikan. Di dalam Yakobus ayat 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang yang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Saudara terkasih, jika kita menahan kebaikan, kita adalah orang yang berdosa. Dari apa yang disampaikan di dalam kitab Yakobus, kita diingatkan bahwa jika seseorang tahu harus berbuat dan tidak melakukannya, itu merupakan hal yang berdosa. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Di mana kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan hidup di dalam terang. Namun kadangkala kita tahu harus melakukannya, namun justru kita menahannya sehingga kita tidak melakukannya. Contoh, pengamen. Saat kita makan di restoran, rumah makan, ada pengamen. Ya. Kita sebagai orang-orang yang tahu kebenaran, tidak bisa menahan kebaikan. Kita bisa membayar makanan dengan berpuluh-puluh ribu, tapi mengeluarkan uang 2.000 untuk pengamen. Itu kadang susah. Ya, ini terjadi dalam kehidupan kita. Dengan orang yang meminta-minta. Kadang kita seolah-olah tidak ngerti, tidak melihat. Padahal kita melihat. Ingat, Yakobus memperingatkan. Ketika kita menahan kebaikan seseorang yang harus tahu harus berbuat baik tapi menahan, kita berdosa. Nah, kalau itu firman ini datang pada kita, mari saatnya kita benar-benar bertobat dan mengerti dan kembali. Ya. Tadi dikatakan bahwa kita diciptakan untuk perbuatan baik. Dia termasuk jangan menahan kebaikan. Nah, mari apa yang disampaikan di kitab Yakobus itu menjadi perenungan kita supaya kita tidak melakukannya. Ketika kita tahu bahwa kebaikan yang harus kita lakukan ada dan ada kesempatan, maka kita harus dengan segera melakukannya. Memang, ya, sebagai manusia itu selalu memperhitungkan untung dan rugi, itu hal yang manusia. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang sangat berbeda. Sekali lagi, yang sangat berbeda dengan mereka. Kita tahu kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita menahan kebaikan, kita berpikir dan sebagainya. Kalau firman pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk perbuatan baik, jangan kita menahan kebaikan yang harus. Ya. Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Ya. Toh kita ketika mengeluarkan uang 2.000 sampai 5.000 tidak akan membuat kita miskin. Saya terlalu yakin akan hal itu. Perbuatan baik tidak serta-merta selalu terkait dengan uang ataupun materi. Itu memang benar. Namun banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menghasilkan kebaikan. Jangan tahan kebaikan selagi masih ada kesempatan. Itu tadi contoh kecil. Seperti Yesus care. Ada tetangga yang sakit.
ada tetangga yang berduka, kita harus peduli tentang hal semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat Community of Miracle, dimanapun Anda berada. Ada hal-hal yang memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita dalam melakukan hal yang baik tidak perlu dipertimbangkan. Karena di dalam hukum kerajaan Allah ada tabur, ada tuai. Bahkan di kitab Amsal kita banyak baca. Banyak yang menabur harta, tapi semakin kaya. Tapi banyak orang yang menghemat luar biasa, tapi tetap miskin. Ya, kita diingatkan tentang firman-firman yang seperti itu sebenarnya. Ya. Dan poin yang berikutnya ialah saling menopang. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam kehidupan kita tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya hubungan dengan orang lain. Kita makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ya. Pasti harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Teristimewa apalagi dalam mencukupi kebutuhan kehidupannya. Maka manusia harus saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Padahal jika kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, maka kondisi seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Tentu saja ada yang berkelebihan, namun di sisi lain juga ada yang berkekurangan. Disinilah letaknya dibutuhkan sikap saling memperhatikan dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Ya mungkin dalam komunitas yang kecil di tengah-tengah keluarga kita, ya, kita bisa mengembangkan sikap ini. Namun jika diperluas juga sampai kepada komunitas atau lingkungan sekitar kita, tetangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih sesama saudara-saudara kita seiman, kita tidak bisa tutup mata. Karena di situ katakan, ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum mana? Hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dimaksud oleh Galatia. Memenuhi hukum Kristus itu adalah itu. Bagaimana kita melihat saudara kita dalam satu kesusahan. Ya kalau kita bisa menolong, tidak bisa menolong seluruhnya. Kalau kita bisa mengulurkan tangan, saya katakan, mengulurkan tangan bukan hanya berbicara mengenai materi, tapi bagaimana kita bisa memberi nasihat, memberi solusi jalan keluar, membantu. Itu yang dimaksudkan, bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Bukan hanya berbicara mengenai kebutuhan. Ya, kebutuhan kehidupan manusia bukan hanya berbicara makan dan minum. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita berikan, yang bisa kita sampaikan. Ya. Karena di situ katakan, ya, saling membantu. Ya. Teristimewa kita mungkin punya satu komunitas rohani, yaitu kelompok sel, atau family altar, atau apapun itu namanya. Nah, di dalam komunitas itu kan pasti perbedaan perekonomian. Ya, itu pasti kelihatan. Nah, bagaimana dalam komunitas yang rohani ini, kita saling memperhatikan karena kita satu keluarga. Sehingga kita bisa memenuhi hukum Kristus. Ingat,
Kita adalah ciptaan dalam Yesus Kristus. Diciptakan untuk perbuatan baik. Ya. Satu, ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, jangan tahan kebaikan. Dan yang ketiga, saling menopang. Ini, dengan demikian kita akan menyatakan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat ada satu pribadi yang berbeda karena ada Kristus di dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini firman-Mu datang mengingatkan setiap kami siapa diri kami di hadapan. Kami adalah ciptaan yang Kau ciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ampuni kalau kami selama ini sering menahan-nahan untuk berbuat baik. Ampuni kalau selama ini kami sering sekali seolah-olah tidak melihat atau tidak mau mengerti apa yang dibutuhkan orang baik. Kalau firman-Mu datang pagi hari ini menegur kami semua, kami mau bertobat. Kami mau bertobat, kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati sahabat-sahabat Community of Miracle dimanapun mereka berada. Dalam keluarga-keluarga mereka, dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dan juga berkati kepengurusan di dalam Community of Miracle, baik itu ketua umum, ketua-ketua bidang, dan ketua-ketua komisi yang lainnya. Sehingga visi misi dari Community of Miracle ini benar-benar bisa menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin.